Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, hari ini kita akan belajar secara daring dengan mendengarkan dan memahami video pembelajaran dari Bapak. Nah, anak-anak didik kami supaya dapat memahaminya. Ya. Berhubung karena situasi COVID-19, maka saya sampaikan kepada anak didik kami supaya dapat memahaminya. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuan yang pembelajaran yang kita capai adalah, anak-anak masih ingatkah kalian apa itu arti paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kemudian apabila di akhir disebut paragraf induktif. Nah, coba simak terus bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sebagian otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi diantaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi jenis mamalia bergerak menggunakan 4 kakinya dan kaki belakang dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki dengan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan atau fishes bergerak menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang luntur. Hewan vertebrata tidak punya tulang belakang. 1.
Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun menempel kuat di tubuhnya. 2. Ubur-ubur bergerak menggunakan kentalnya yang berada di dekat mulut. 3. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lentur. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? 1. Gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. 2. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikianlah video pembelajaran hari ini agar anak-anak saya dapat melakukannya.